Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Putriani, NIM 1953-1077, Prodi Pendidikan Agama Islam, untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Yang materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, dan narkoba. Baiklah, pada materi pertama yaitu kita menjelaskan tentang mabuk-mabukan. Jadi, arti lain dari kata khamar adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Oleh karena itu haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Ada hadis yang menjelaskan tentang mabuk-mabukan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin khairu, kullu khairu haram. Rawahu Muslim. Artinya, setiap yang memabukkan itu khamar, sedangkan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Nilai negatif perilaku mabuk-mabukan: A. Melanggar larangan Allah. B. Terlarang melaksanakan ibadah. C. Menghias diri dengan kekotoran dan kekejian, menimbulkan gangguan mental organik. E. Menimbulkan kejahatan di masyarakat, mendapatkan sanksi agama dan sanksi hukum. Oleh sebab itulah kita harus menghindari perilaku negatif mabuk-mabukan ini. Cara menghindari akhlak tercela ini: A. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang B. Meningkatkan kualitas akhlak. C. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. D. Menghindari dari lingkungan yang tidak baik. Itulah cara-cara kita untuk menghindari akhlak tercela. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang berjudi. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut masir, transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan setiap pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa besar. Karena itu Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-90, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-90. Nilai negatif perilaku judi yang pertama: A. Merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. B. Sarana syaitania ini merupakan kita untuk zikrullah dan sholat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan rohani kita dan jasmani kita. Oleh sebab itu kita harus menghindari perilaku negatif dari hal tersebut. Lalu, bagaimana cara kita menghindari perilaku judi? Yaitu diantaranya seperti A. Senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Yang B. Pemerintah hendaknya menyosialisasikan dengan jelas dan menindak secara tegas pada perilaku perjudian. Yang terakhir C. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah, mengikuti hukum syara, bukan pasangan suami istri. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum
yang harus diberi hukuman sangat keras karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Oleh sebab itulah kita harus menghindari perilaku zina ini karena hal tersebut sangat buruk dan salah satu bentuk dosa yang harus kita hindari. Selanjutnya yaitu nilai negatif perilaku zina. Yang pertama adalah A. Merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang B. Merusak identitas keturunan. C. Menimbulkan penyakit. D. Mendapatkan sanksi, baik sanksi agama, sanksi sosial, dan sanksi hukum. Oleh sebab itulah kita harus meninggalkan nilai negatif perilaku zina ini agar kita terhindar dari hal-hal perilaku zina tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menghindari perilaku zina. Yang pertama ada A. Baik laki-laki atau wanita diwajibkan untuk menutup auratnya. Wanita menutupkan kain kerudung ke dadanya dan tidak boleh menampakkan daripadanya perhiasan kecuali kepada mahramnya yang bisa menampakkan daripadanya. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Yang kedua, B. Tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrimnya karena pasti ada pihak ketiga, yaitu adalah syaitan. Jika kita dalam suatu kondisi yang memang terdesak, kita boleh mengajak salah satu teman kita agar terhindar dari perbuatan zina dan tidak boleh berduaan dengan lawan jenis kita. Selanjutnya, bagian C. Tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung menyentuh kulit maupun tidak langsung menyentuh baju. Juga termasuk tidak diperbolehkannya bersalaman antara lawan jenis yang bukan muhrimnya karena bersentuhan bukan lawan jenis itu termasuk dosa. Yang D. Tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang syahwat birahi yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perbuatan zina. Alangkah baiknya kita harus jauh-jauh dari tempat-tempat maksiat dan lebih mendekatkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat ya anak-anak. Yang E. Menggunakan sarana informasi sebagai tempat untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Misalnya para pengguna internet seharusnya menghindari untuk mengunjungi situs yang menyediakan konten seks bebas, prostitusi, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang menghindari perilaku mencuri. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian mencuri atau korupsi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Oleh karenanya, dalam syariat Islam, apabila pencurian itu mencapai satu nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka si pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Apabila seorang pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya. Lalu bagaimana cara menghindari perilaku mencuri? A. Mensyukuri nikmat Allah. B. Menghormati hak milik orang lain. C. Meningkatkan etos kerja. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba. Pengertian narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman,
atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara. Pada pemakaiannya, di bidang medis dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotika mempunyai efek ketergantungan bagi pemakainya. Lalu, bagaimana cara menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba? 1. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Itulah beberapa penjelasan tentang materi menghindari perilaku tercela, yaitu perilaku mabuk-mabukan, narkoba, mencuri, zina, dan yang lainnya. Sekian untuk video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.